Halo teman-teman, ketemu lagi sama Miftah di Inspirasi. Kali ini kita mau ngeliput lagi nih rumah di dalam gang yang lebarnya cuma 3 meter di tengah kota Jakarta, dan ini dia rumahnya. Sebelum kita bahas rumahnya, kita mau tunjukin dulu nih akses masuk ke dalam rumahnya yang bener-bener lewatin gang kecil dulu. Bahkan ada gang yang lebarnya cuma 1 meter hanya cukup untuk 1 motor. Sampai harus dijemput dulu nih sama Mas Hans dari Skala Design, biar nggak nyasar sih. Biasanya habis ini bakal banyak yang komen juga, kok mau sih bangun rumah dalam gang kecil gitu? Apalagi nanti habis dengerin biayanya habis berapa. Jadi kita kasih tahu dulu ya, emang pemilik rumah ini tuh dari kecil udah tinggal di sini. Di sekitar sini juga isinya keluarga besar semua, udah PW banget lah sama daerahnya ini. Makanya dia tetap prefer tinggal di sini dan ngebangun rumah di sini. Jadi teman-teman yang nonton mohon lebih bijak ya dalam berkomentar. Ya udah yuk sekarang kita dengerin pembahasan rumahnya sama Mas Hans dan Miftah. Akhirnya kita udah sama Mas Hani dari Skala Design ya Mas, Iya, betul Skala ya. Design. Jadi Mas Hani ini yang ngedesain ini Mas berarti? Iya, ini kita nyebutnya W House. Kita desain ini tahun 2019-an. Baru start dibangun tuh sekitar pas awal-awal Covid lah, 2020 sampai selesai itu di 2021. Lagi bingung-bingungnya tuh. Kayaknya seru banget ya Mas, udah ini rumahnya di dalam gang. Pasti udah ada kesulitan-kesulitan tersendiri, ditambah lagi Covid. Iya, itu salah satu tantangan kita sih sebenarnya. Dari desain sampai terbangun, itu tantangannya mulai dari area yang sempit, terus kebutuhan yang harus kita masukin tuh bisa ngefit semua atau enggak. Pas dibangun, kondisi Covid dan aksesnya juga bisa dilihat lumayan kecil, jadi material untuk masuk itu agak sulit untuk masuk ke sini. Oke, berarti masuknya itu dari sana Mas? Masuknya dari sana, jadi kalau sampai ke jalan besar tuh kurang lebih sekitar 250 sampai 300-an meter lah ya. Barang-barang itu dibawa sedikit-sedikit. Nggak bisa langsung Nggak bisa semuanya. langsung, kalau areanya besar kan dari truk turun di area proyek langsung pasir semua satu truk gitu. Iya. Kalau ini nggak bisa, jadi dikit-dikit. Pakai gerobak gitu ya. Dan ini tuh lebarnya ya 1 meter lebih dikit lah ya Mas? Ya paling 1,2, 1,3 paling lebar, karena ada yang besar, ada yang mengecil, jadi tergantung areanya aja sih. Ini mengecil sebenarnya ke arah sana. Tapi yang tadi bikin salfok juga sama desainnya ini nih Mas, pas sampai sini kan beda sendiri nih. Iya. Nah ini konsepnya seperti apa sih Mas? Awalnya memang pengen sesuatu yang beda banget sama lingkungannya. Oke. Tapi ketika kita buat benar-benar berbeda, kayaknya kita agak canggung gitu ngelihatnya, kayak ini menonjol banget, tapi kita pengen bisa ngeblend juga sama lingkungannya, jadi warnanya tuh kita nggak bikin sesuatu yang mencolok banget, jadi kita bikin agak abu-abu muda, nggak terlalu tua juga gitu, jadi biar bisa blend sama tetangganya sebenarnya gitu. Oke, ini berarti rumahnya 3 lantai Mas? Rumah ini ya 3 lantai. 3 lantai dengan luas tanah? Luas tanah kurang lebih di 45 meter, jadi lebarnya tuh 3 meter, panjangnya 15, sekian, tapi nggak nyampe 16 gitu. Oke. Wah, keren banget sih. Berarti ini tuh bagian depannya emang agak menyerong gitu ya, Mas? Jadi sebenarnya tuh fasadnya kan gini nih. Fasadnya kan normalnya ya kalau misalkan face-nya ke depan tuh lurus aja gitu. Iya, betul. Nah, karena ini areanya sempit, terus kebetulan kita dapat, kalau di komplek-komplek kita bisa bilang di hook sebenarnya. Iya. Jalanannya TI gitu. Nah, jadi gimana kita pengennya tuh area ini tuh nggak terlalu ngeblok di jalan. Jadi orang tuh kalau lewat sini tuh masih bisa lihat keseluruhan fasadnya. Kalau misalkan lurus aja gitu kan, ya jalan orang kita lewat nggak aja, lewat aja gitu. Betul. Nah, kita pengen bikin kayak area penerimaannya tuh ada gitu. Ini area lebih luas, kita bisa masuk lewat sini. Bener juga, ini di hook ya, jadi di samping situ tuh bisa ada jendela ya Mas? Bisa ada jendela. Bisa banyak jendela. Oke, ini pintu jadi, kemana Mas? Kalau ini tuh entrance masuk gitu. Kalau ini tuh untuk kita naruh outdoor AC sama panel listrik. Oke, di dalam sini? Di dalam sini. Oh. Jadi sebenarnya tersembunyi, tapi ya kita bikin tetap udaranya tuh sirkulasinya masih tetap jalan, karena AC kan butuh udara muter ya. Betul. Dan desainnya pun masih menyatu dengan fasadnya sih. Yes. Jadi aku tadi juga pertama kayak nggak ngeliat gitu kalau ada pintu. Ternyata ada akses ke sini. Oke, menarik. Oke. Nah, sebelum ke pintu masuk juga, ini berarti ada areanya sedikit ya Mas di sini? Ada area sedikit. Jadi ketika dari pagar tuh kita masih bisa copot sepatu, bisa taruh di sini. Terus kita juga masih punya kanopi walaupun dari beton ya. Jadinya kalau hujan tuh nggak terlalu masuk ke dalam lah, nggak tampias banget gitu. Oke,
Tapi area sini tertutup ya, emang ya. Menarik ya kalau misalnya pintunya emang ya udah dikasih warna putih aja gitu ya Mas ya. Kenapa nggak disamain aja Mas kayak kamprot gini jadi seamless gitu? Pengennya sih Ngide. ya, kita semua pintu dan jendela di sini frame-nya putih. Terus kayak pagar juga udah putih, jendela putih. Jadi kayak emang pengen membedakan ini bukaan, ini dinding gitu. Oke. Oke, sekarang kita udah di dalam ya Mas ya. Iya. Ini di lantai 1 berarti. Lantai Nah, satu. ini ada apa aja dan konsepnya seperti apa sih Mas? Dari rumah ini sendiri, lantai 1 tuh konsepnya ini adalah area publik gitu ya. Oke. Jadi ketika owner ini punya ke orang-orang dekatnya dia lah ya, jadi bisa langsung ke living room ini. Terus di tengah itu ada kayak area outdoor, duduk-duduk gitu nongkrong. Terus sama di belakang tuh ada kitchen. Jadi area ini tuh buat publik lah, kalau ada serving orang lah biar enak. Oke Mas, ngedesain di lahan yang nggak gede kan pasti juga banyak tantangannya ya maksudnya. Iya. Kayak di sini itu kan berarti kalau pas ngedesain di sini emang udah kebayang awalnya TV-nya akan peletakannya di situ, apa sofanya di sini atau berubah pas udah realitanya berubah tuh gimana? Oke. Jadi kalau pas awal sih memang desain kita ini area living, di sini tuh memang sofa, terus ada TV. Cuman secara interior sebenarnya kurang lebih bukan kita yang desainin, Bukan dari skala. bukan dari berarti. skalanya. Jadi memang dia tuh ada kenalan juga yang mau ngebantu, lu mau bangun rumah ya gue bantuin deh, gue bikin furniture-nya gitu. Oke. Jadi ya oke, Mengikuti jadi selera ngikutin owner, selera owner. berarti. Oke, berarti di sini untuk area menonton TV-nya ya Mas. Yes, Di sini nonton TV, main games. main games di sini. Setelah didesain seperti ini sama ownernya, apakah ini sesuai Mas? Apa tadinya ini gudang atau gimana? Penyimpanan, storage atau seperti apa? Kalau fungsinya sih sebenarnya sesuai sih ya. Jadi kabinet TV, jadi ada penempatan buat alat-alat game dan TV dan sebagainya. Sekarang kayaknya Lagi banyak barang lagi aja banyak ya. barang aja ya, karena memang kegiatan owner tuh Padat juga. agak padat, Iya. jadi mungkin dia agak ribet untuk beres-beresin ya. Oke Mas, sebelum ke belakang mungkin kita bahas ini sedikit kali ya Mas. Di sini ada tangga menuju ke atas ya. Mas, Iya, berarti ini ke lantai. tangga ke lantai 2. Nah, ini ada yang menarik Mas, menarik perhatianku. Ini kenapa jendelanya berbentuk seperti ini nih Mas? Segitiga. Desainnya nih. Sebenarnya sih kalau kita perhatiin diri depannya dari fasad, bangunan itu kan sebenarnya kotak, terus ada potongan-potongan gitu. Potongan itu sebenarnya bentuknya segitiga-segitiga. Iya, Nah ini benar-benar. tuh ngegabungin sih, bukan menjelaskan dari fasad. Jadi fasad bukannya tuh rata-rata memang segitiga gitu. Untuk ini juga kita kasih bukaan ke samping ini agar tangga ini selalu terang nih kalau walaupun siang hari gitu. Jadi nggak perlu nyalain lampu gitu. Iya, ini nyalain karena syuting guys. Oh iya, jadi itu tuh ada cahaya-cahaya yang masuk ya. Yes. Tapi untuk peletakannya juga unik ya. Nih kalau kalian perhatiin nih, yang ini begini, yang itu Itu beda ya Mas. Jadi nggak semuanya sama sih sebenarnya. Jadi kita agak di sini tuh agak abstrak aja untuk penempatan jendelanya. Tapi memang titik-titiknya tuh kita udah sesuaiin kenapa sih harus ada di sini gitu. Biar bisa area mana yang terang dan lain sebagainya. Oke. Nah biasanya Mas kalau di rumah lahan segini itu tuh kebanyakan kan open space terus langsung kelihatan nih pas masuk living, dining, kitchen. Kalau ini agak masuk dulu ke belakang ya untuk. Iya. Oke, coba kita lihat ya. Berarti ini ruangan yang berbeda sebenarnya ya. Iya. Soalnya pas masuk sini juga udah rasanya berbeda. Nah aku mau tanya, emang kalau ini tuh desain awalnya berarti apa? Buat tempat meja makan Mas? Sebenarnya di awal ini kayak buat area makan outdoor gitu loh. Area makan outdoor terus duduk-duduk. Nah kebetulan setelah berarti udah mungkin 3 tahunan ya setelah bangunan ini jadi, owner tuh sekarang punya kucing. Saya juga baru tahu. Owner punya kucing, jadi dia nempatin kucing di sini. Fungsinya ganti gitu ya. Yang fungsinya tadinya jadi buat makan nggak nggak jadi karena mungkin ngerasa ya tinggal sendiri, gue nggak perlu meja makan banyak gitu, bisa makan langsung di dapur, karena ada bar table-nya di situ. Oke. Jadi ya ini bisa buat kucing beralih lah. fungsi. Nah bagian sininya ini berarti atasnya kan tapi ada atapnya ya Mas? Atasnya Nggak ada yang- atapnya. Nggak yang bener-bener air Nggak bisa benar-benar masuk air ya? nggak bisa masuk gitu. Jadi Oke. udara sama Cahaya? masih bisa masuk. Sebenarnya tampias-tampias masih ada. Dikit jadi tapi ya. dikit-dikit gitu. Asik sebenarnya kalau di sini buat area makan gitu ya. Dan di sini tuh dipisahkan pakai sliding door. Oh. Kegiatan living sama area makan tuh sebenarnya masih bisa join bareng gitu. Oke, jadi dia menyatu sebenarnya ya Iya, ketika ini dibuka. Tuh. Ternyata setelah dibuka kayak gini jadi Jadi kerasa makin lebih luas lagi lebih ya? lapang, lebih Lebih lapang. lega. Kayak gitu. Jadi kan karena panjangnya juga lumayan 15 15 kan. meter betul.
Berarti ini menyesuaikan lagi dengan kebutuhan ownernya ya Mas, balik lagi. Balik lagi. Nah kalau ini ada tangga menuju ke mana Ini Mas? tangga menuju ke rooftop. Oke. Jadi akses rooftop itu cuma bisa diakses dari sini sama dari kamar utama owner di lantai paling atas. Paling atas 3 berarti Lantai ya? 3. Oke, nanti kita lihat ya teman-teman. Kita masih mau ke sini dulu, tapi sebelumnya di sini ada pintu. Ini akses menuju ke samping rumah berarti Mas? Ini ya untuk menuju ke samping rumah. Oke, kita buka. Tuh. Hai. Banyak yang nongkrong. Owner kan punya asisten rumah tangga juga sebenarnya, cuman yang nggak tinggal di sini. Jadi dia tuh nggak perlu masuk dari pintu utama gitu loh, biar lebih cepet kalau misalkan mau beli belanjaan segala macam masuk dari sini langsung ke dapur. Gitu. Benar. Jadi nggak perlu ketika owner lagi santai di living room, ya nggak terganggu lah. Nggak Bisa ngelewatin langsung, gitu nggak ya ngelewatin. aksesnya. Aksesnya Oke. langsung ke kitchen. Dari sini karena langsung menuju ke dapur. Untuk desain dapurnya ini juga, kenapa nih Mas harus turun dulu nih level lantainya nih? Sebenarnya level lantainya ini turun, kita pengen ngebedain ini aja sih, ruang. Satu ngebedain ruang sama memaksimalkan cahaya sebenarnya. Jadi kalau dari yang paling atas itu sebenarnya kalau ini benar-benar sama-sama 3 lantai, tapi lantai yang paling belakang itu memang posisinya kita bikin agak ke bawah, jadi cahaya itu bisa turun maksimal ke dalam voidnya ini. Oke, sebenarnya yang paling mencolok pas di sini warnanya tiba-tiba beda ya Mas? Ya, warnanya biru. Tiba-tiba biru. Kalau ini dari skala atau dari owner? Dari skala sih kita mengkonsepkan kitchennya ya seperti apa, tapi untuk tone color warnanya pure dari owner. Jadi tapi untuk shape-nya benar-benar sama apa yang kita tempatkan. Peletakannya ya? Peletakannya sama. Kulkas Jadi di sini. ada bar, kulkas, terus ada kompor dan lain sebagainya itu sama. Masih biru kayak agak keabu-abuan gitu ya. Yes. Tapi di sini menariknya juga di atas sini tuh ini ada jendela juga kan Mas Iya, berarti? ada jendela. Tapi ini berfungsi untuk cahaya doang. Iya, ini untuk berfungsinya untuk cahayanya aja, tapi kalau untuk udara kita bisa ngambilnya dari voidnya. Oh iya dari sini karena Dari di sini sini. ada jendela guys lumayan besar. Dan pas masuk ke dalam sini ternyata nggak berasa pengap ya Mas. Yes, makanya itu efek dari void yang kita tempatkan di tengah sih. Oke. Jadi udara, sirkulasi udara untuk lantai 1, 2, 3 itu kalau kita nggak pakai AC sebenarnya itu sejuk-sejuk aja gitu. Cuman memang kadang kan udaranya Jakarta tiba-tiba lagi panas, heat stress banget gitu. Wah itu mau dimanapun tetap panas gitu. Oke, jadi segitu pentingnya emang ini perannya void ya Mas ya? Yes. Oke, kita lanjut lagi ke ruangan lain. Ada satu yang terlupakan ini Mas di balik. Ini pintu masuk Pintu tadi. masuk. Nah, ini ada pintu lagi. Ya. Keluar ya Mas ini. Ini powder room. Ini powder room. Oh, powder roomnya. Ya, Oke. powder room aja. Jadi kalau ya biasalah kalau ada tamu pasti kalau mau ke toilet biar nggak Di jauh. sini ya, biar mudah ya di Biar dalam mudah. satunya. Dan serba putih semua ya Mas memang ya. Yes, putih ya Bu. Pengulangannya itu aja ya Mas. Pengulangannya Sama ada beda. warna-warna kayunya. Warna kayunya kayak biar ini. bikin ruangan itu jadi Hidup. lebih hangat sih sebenarnya. Homey. Karena kan kalau putih sama buah-buah aja kayak dingin kesannya kan. Benar-benar. Oke, sekarang kita lihat lantai 2-nya Mas. Oke, boleh. Nah, ini dari sini udah kelihatan lagi ya Mas, tangganya emang dibikin di area sini semua ya Mas ya. Akses untuk vertikal semuanya ada di sisi kanan bangunan. Jadi ada yang di belakang, di depan ini yang panjang, yang kayu, terus yang buat beda level, yang kita bikin split level, dia pakai beton. Jadi itu ada area lagi di belakang. Oke, berarti ini sama persis kayak di bawah ya, dipisahin pakai sliding door ya. Yes, Sama tapi persis. kalau yang ini nggak bisa kebuka full, kita pakai frame. Oh iya. Nah, ini konsep awalnya seperti apa Mas? Konsepnya nih sebenarnya untuk lantai 2 ini kayak semi public sebenarnya. Jadi lantai 2 ini difungsikan untuk owner bekerja. Area ini tuh untuk fittingnya sebenarnya. Oh ini. Untuk fitting Fitting roomnya. area, oke, fitting roomnya di dalam sini. Tapi saat ini dalamnya lagi agak berantakan ya Mas, jadi Iya. nggak kita shot dulu. Kita nggak shot dulu aja. Dan ini juga konsepnya sama ya Mas, kayak dapur tadi ya? Yes, jadi turun tangga beberapa ya? anak tangga. Nah, ini kalau berdiri di tempat saya ini berasa nih area yang atas nih yang rooftop itu yang kayak menghasilin udara sama cahaya yang maksimal dibuat ke sini sama makin ke bawah. Makanya area yang sisi paling belakang kita turunin sekitar 1 meter kalau nggak salah. Jadi emang terang juga ya di Jadi area terang. sini ya. Dan adem ya Mas, kerasa ada angin Nggak- ya. nggak panas Ada ya. angin, ada pergerakan angin di sini. Oke, kalau di sininya nih Mas, berarti kalau untuk lantai 2-nya ketemu seperti koridor lagi, ketemu sofa lagi. Kalau ini apa Mas Ini tadinya? ruang kerjanya sih sebenarnya. Jadi Oh. itu ada meja kerjanya, terus
Kadang dia juga suka fitting-fittingin baju untuk calon-calon kliennya. Jadi ada dimanikin dulu cocok atau enggaknya. Terus jadi ada sepatu, di sini sepatu, di dalam sana juga banyak baju sama ada area buat duduk-duduk lah karena fitting capek juga kan. Berarti fungsi ruangnya tetap sama ya? Fungsi ruangnya tetap dari sama. konsep awalnya seperti itu. Nah, tangganya ini kan floating nih Mas. Ini materialnya dari apa nih Mas? Kuat berarti ya Mas ya? Tangga, ya. Ini tangga nih kita material utamanya tuh besi, IWF. Kemudian kita pasangin lagi pakai top injekannya ini pakai kayu. Ini kayu solid. Oh, kayu apa Mas? Kalau nggak salah merbau. Oh, merbau. Yes. Terus diwarnain ya. Warna kayu ya warna Mas, kayu. biar natural. Nah, untuk lantainya pun juga aku ngelihat dipilihnya motif yang semen gitu ya Mas, Yes. warna abu-abu. Jadi emang nyatu banget warnanya sama fasadnya. Sama fasad, jadi warnanya abu-abu putih. Terus kita juga cuma taruh warna kayu biar dia agak warm sedikit lah, nggak terlalu dingin gitu. Nah, ini baru ada cahaya ilahi nih Mas di sini. Bener-bener ini dari jendela yang tadi itu kita bahas ya Mas Iya, ya? yang tadi kita bahas. Tapi kalau yang ini kok nggak ada Kalau yang dikasih- bawah sebenarnya kenapa sih nggak terlalu terang ya? Iya, Kita kasih kaca film lagi karena memang itu kan di samping itu ada jalan ya. iya. Jadi secara privacy itu biar nggak terlalu kelihatan gitu ke dalam. Oke, untuk privasi berarti. Untuk ya. privacy sama keamanan sih. Oke, berarti untuk di sini ada ruangan apa tuh Mas di belakang? Kalau ini sama sih sama lantai 1 posisinya. Ini kamar mandi, cuman memang lebih besar karena Oh, bukan iya. powder room. Jadi ini bisa mandi di sini. Kalau yang di bawah cuman toilet aja sama wastafel. Dan emang mengikuti bentuk fasadnya yang tadi depan itu ya Mas? Jadi Yes, begitu fasadnya ya? kan miring kan, di bagian lantai 2 udah mulai miring, nanti ke atas makin miringnya makin besar lagi. Oke, jadi di dalamnya pun ngikutin ya. Yes. Dan di sini pun juga ada balkon. Nah, ada balkon. Wow, bahkan ada balkonnya loh guys di sini. Jadi disisakan lagi ruang terbuka ya Mas? Yes. Apa pertimbangannya Mas? Kenapa nggak dijadiin ruangan aja gitu semua? Pertimbangannya sih sebenarnya kita kan tetap butuh udara fresh air ya. Jadi biar owner juga aliran udara di dalam ruangan itu bagus. Terus kalau misalkan bosan gitu bisa duduk di sini, bisa sambil ngerokok dan lain sebagainya gitu. Oke, berdiri di sini ya sambil menyapa tetangga tuh. Halo, itu tetangga itu kita. istriku. Oh iya. Masih ada lagi tangga ke atas Mas? Masih. Ayo kita ke atas Mas. Oke. Kita ke lantai 3. Lantai 3. Habis itu ada lantai 4 nggak Mas? Ada sih, tapi tempat toren aja Mbak. Tapi emang bener-bener berasa terang nih Mas ya, sampai atas ini ya, jendela-jendela ini Jadi ngebantu banget. tangganya tuh udah terang. Oke, udah sampai lantai 3. Di sini ada kamar tidur Ini kamar dong tidur pastinya. utama. Kamar tidur utama. Kalau ini ini? tuh ke area rooftop. Nah, Mungkin ini kita dulu. bahas ini dulu kali. Boleh. Nah, ini dia rooftopnya dan langsung kelihatan nih tangga putar yang tadi kita lihat dari bawah ya Mas. Yes. Tuh, tembus dari Jadi bawah kalau sampai ada atas. temen-temennya mau nongkrong bisa di bawah, bisa juga diajak langsung ke rooftop. Wah, di sini bener-bener emang buat nongkrong sih, buat ngumpul ya, Buat ngumpul. buat tempat berkumpul. Tapi di sini aku juga salfok, ada lampunya ya Mas. Yes, jadi ada lampunya. Jadi kalau malam kan butuh pencahayaan juga ya. Iya benar. Jadi pencahayaannya kita ambil dari dinding aja. Dan itu cuma indirect light aja. Terus kalau di kanopi ya general lightnya aja lah, nggak terlalu terang juga sih. Bener sih ada bukaan di sini ya Mas, karena Yes. anginnya dari sini terus sampai ke Sampai ke bawah. lantai paling bawah. Jadi dapat semua udaranya. Sini ada tangga monyet, akses Yes. menuju ke Ini akses untuk menuju ke dak paling atas. toren. Toren, jadi di atas tuh ada toren sama outdoor AC. Jadi semua area services di atas kita bikinin tangga, terus kita juga kasih safety. Jadi ketika naik tangga tuh kalau kepleset nggak jatuh ke bawah, Iya gitu, sih, tetap setuju. di lantai sini. Untuk lantainya di sini juga berbeda ya Mas, Yes. materi lantainya. Untuk lantai 3 memang benar-benar beda khusus untuk kamar utama. Jadi dia pakai vinyl. Kalau di lantai 2 sama 1 itu relatif kita pakai homogeneous style sama tegel untuk kamar mandi. Ya. Ini biar kesannya lebih warmy aja sih, karena kan memang untuk tidur, untuk istirahat, biar dia lebih cozy lah. Ini kamar utamanya. Wih, kamar utamanya lumayan luas juga ya, maksudnya emang karena satu lantai ini dijadiin full Yes, kamar full utama. kamar utama. Jadi area master tuh di lantai 3, walaupun nggak full dari depan sampai belakang. Iya. Kamar utama tuh kita masuk, kita ketemu wardrobe-nya dia, baju-baju, terus ada meja rias, kemudian langsung ke Baru kasur. ke area kasurnya di sini ya. Yes.
Oh, dan di sini pun ada bukaan jendela lagi, kayak terang semua gitu rumahnya ya, sejuk. Di sini ada angin masuk. Ini tuh memang kita bikin ada bukaan di sini tuh memang, jadi area ini kan sebenarnya area yang paling besar nih di ruangan ini. Terus kalau kita nggak kasih ada bukaan, ketutup gitu, jadi benar-benar gelap gitu. Jadi kita pengennya memang dari konsep rumah ini tuh ketika siang kita tuh benar-benar bisa nggak pakai lampu. Jadi ya udah bukannya memang lumayan banyak tadi kalau bisa lihat dari lantai 1 walaupun di area padat penduduk sempit gitu ya. Benar, Kita karena masih kalau kita bisa lihat buka. dari atas sini pun emang kelihatan banget nih, emang area padat penduduk ya. Ketemu genteng semuanya. Oke, berarti ini kamar tidurnya tuh ukurannya berapa Mas tapi? Ukuran kamar tidurnya ini kalau area tidurnya aja sendiri sih sebenarnya 3,5 kali 3 karena kan lebarnya cuma 3 feet lah untuk kasur, terus ada side table yang buat dia pajang-pajang sesuatu, terus ada TV juga. Tapi kita bikin TV-nya tuh di corner, jadi karena memang area yang nggak terlalu besar. Gimana jadi caranya ada TV, tapi nggak makan jalan Iya. orang akses gitu. Akhirnya di situ ya Di Mas, sini. yang ini paling Paling bagusnya. bagus. Nah, kalau ini kamar mandi berarti Mas? Yes, ini kamar mandi. Wah. Ya, ini master. Gitu. Wih, kamar mandinya lucu banget guys. Yang ini paling beda ya Mas? Iya. Ini peletakan kamar mandinya kan tadi powder room, kamar mandi, ini kamar mandi lagi. Iya. Sama ya Mas peletakannya di Peletakannya satu tempat sebenarnya, cuman memang untuk size-nya agak beda. Paling bawah mungkin cuman bisa diukur untuk wastafel terus sama toilet. Lantai 2 ada showernya, lantai 3 di upgrade lagi spesial. ada bathtubnya karena memang ini area master ya khusus gitu. Karena dia juga ada permintaan khusus, Mas saya pengen banget kalau lagi capek bisa berendam air hangat. Ya udah kita coba setin bathtub, bisa nggak sih di area sekecil ini gitu ya udah. Kita set sedemikian rupa jadi di sini ada shower, bathtub, toilet sama wastafel. Tapi tadi ada cerita menarik Mas. Boleh diceritain nggak Mas konsep awalnya seperti apa ini? Konsep awalnya sih sebenarnya area ini tuh nggak ada jendelanya Mbak, nggak ada kacanya. Pengennya tuh ketika hujan ya udah masuk, airnya masuk, ada di bathtub. Jadi kalau mau berendam hujan-hujanan ya tetap bisa hangat-hangatan, bisa kena air hujannya juga gitu. Jadi bisa ngerasain alam lah di area sini. Cuman ada satu dan lain hal, concernnya owner. Jadi kita kasih partisi kaca, tapi tetap kita pengen kaca itu masih bisa dibuka karena tujuannya selain dibuka untuk hujan-hujan masuk, udara juga tetap bergerak. Penting di ya. Jadi benar-benar terang banget di sini. Apalagi ini emang warnanya putih semua ya Mas, Putih semakin semua. clean. Dan konsepnya emang kayak di villa gitu ada batu-batuannya guys, kayak di villa Bali gitu. Di Jakarta padahal ini ya. Jakarta. Oke, habis ini ada lagi nggak Mas di atas? Di atas dak aja sih, jadi kita naiknya dari tangga monyet tadi. Ya. Boleh Mas naik sendiri mungkin. Oke. Oke Mas San, kita udah duduk lagi nih di lantai 1. Biasanya kalau udah duduk kayak gini, ngebahas tentang budget nih. Aduh, oke. Karena teman-teman pasti pengen tahu budget ngebangun rumah ini tuh berapa sih? Dari ngedesain sampai ngebangun, semua itu berapa? Sebenarnya budget bangun rumah ini tuh nggak terlalu besar sih ya, kurang lebih di 650 lah. Itu udah dari desain sama bangunnya. Cuman memang efek bangunnya agak mahal ya tadi yang sempat kita bahas, aksesnya kecil gitu. Oke. Jadi biaya bangunnya jadi lebih besar karena memang waktunya akan jadi lebih panjang. Mindahin materialnya, masukin material ke sini aja udah tantangan banget deh buat tim konstruksinya gitu. Itu yang bikin agak beda sendiri harganya gitu. Apalagi 3 lantai ya Mas? Iya, ini Emang apalagi 3 tantangannya lantai. agak sedikit berbeda ya? Terlebih lagi saat COVID itu susah nggak sih Mas nyari tukangnya emang? Nyari tukangnya pas COVID itu agak sedikit susah sih ya. Terus kita juga sebenarnya dari tim kantor tuh yang divisi konstruksi ngusahain yang kerja di sini tuh selalu kita zaman itu tuh masih kayak rapid test sama apa yang colok-colok Antigen. antigen gitu-gitu lah. Masih awal-awal kan. Iya. Iya. Sangat gitu. Nah tapi aku boleh tahu nggak untuk project lainnya skala desain itu apakah emang seringnya di kasusnya yang lahannya terbatas atau seperti apa? Untuk yang lahan-lahan terbatas sih sebenarnya kita cuman ada 2 atau 3 project ya yang ukurannya kurang lebih mirip lah sama ini. Sisanya tuh ya rumah-rumah normal lah, maksudnya yang nggak kecil banget tapi nggak besar banget gitu. Oke, dan di Jabodetabek ya? Di Jabodetabek, tapi kita juga ada desain rumah paling jauh tuh di Makassar nih. Wih, Makassar.
Ayo Mas, kita terbang ke Makassar Oh, ya? boleh. Langsung sekarang. Oke, berarti nih teman-teman pasti juga udah bertanya-tanya kalau misalnya ntar ada yang mau nanya-nanya, mau pakai jasanya dari Scala Design seperti apa, hubunginnya kemana Mas? Sebenarnya kalau mau kontak kita tuh bisa ada di Instagram, ada di Scala sca.ladesign. Nah, terus kita juga ada websitenya di highscala.com. Jadi di situ nanti ada kontak person kita. Oke, gitu, langsung hubungin aja tuh teman-teman cek di sini. Makasih teman-teman udah nonton videonya sampai selesai. Semoga rumahnya menginspirasi ya Mas. Ya. Oke, makasih. Semoga. Jangan lupa juga follow Instagram kita Wicakson dan Miftah Jana, terus Instagram Inspira Homes dan TikTok Wicak Miftah. Bye-bye. Bye. Sebelum COVID, tapi pas dibangunnya pas udah mulai masuk COVID, jadi agak-agak bahaya. Kita ulang lagi ya. Nggak apa-apa. Oke, Mas. 6 gang, lebarnya cuma 3 meter, panjangnya 15, luas tanahnya berarti 45 meter persegi. Ulangin deh. 40